Saat kursi pelatih timnas Singapura kosong, dunia sepak bola Asia Tenggara pun bergejolak. Lebih dari 60 kandidat berebut perhatian. Namun satu nama justru bikin kejutan Mano Polking. Bukan karena dia terpilih, tapi karena dia menolak. Mengapa ex-arsitek timnas Thailand yang sukses besar ini memilih bertahan di Vietnam? Dan siapa sajakah pesaingnya termasuk mantan pelatih timnas Indonesia Luis Milla? Mari kita telusuri kisah penuh intrik, ambisi, dan pilihan mengejutkan ini. Jati pesaing ex-arsitek timnas Indonesia, Mano Polking tolak latih Singapura. Kursi pelatih timnas Singapura masih kosong setelah Sutomo Ogura mengundurkan diri pada 24 Juni lalu. Pelatih asal Jepang itu memutuskan untuk tidak lagi menangani The Lions karena alasan pribadi. Padahal, ia membimbing The Lions ke puncak klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Asia ke 2027. Mereka hanya butuh 4 hasil positif lagi untuk mengamankan satu tempat di putaran final. Pasca kepergian Ogura, lebih dari 60 kandidat telah menyatakan minatnya untuk menduduki kursi pelatih Singapura. Sejumlah wawancara telah dilakukan oleh petinggi Asosiasi Sepak Bola Singapura (FAS). Dari wawancara tersebut, daftar awal kandidat kini telah diringkas menjadi sekitar 15 nama. Mereka termasuk Fabio Cannavaro, kapten tim Italia yang memenangkan Piala Dunia pada tahun ke-2006. Nama lain dalam daftar adalah mantan bintang timnas Australia dan Liverpool, Harry Kewell. Pelatih asal Australia lainnya yang termasuk di antara kandidat adalah Nick Montgomery. Nama lain yang diyakini masuk dalam daftar pendek tersebut adalah mantan pelatih Persib Bandung dan timnas Indonesia Luis Milla. Ada pula pelatih asal Serbia Nestor Almaestro, mantan pelatih timnas Selandia Baru Anthony Hudson, dan mantan pelatih timnas Irak Jesus Kosses. Pesaing lainnya adalah sosok yang familiar di sepak bola Asia Tenggara (ASEAN), Mano Polking. Dengan pengetahuan tentang sepak bola ASEAN, Polking menjadi salah satu kandidat yang dianggap paling cocok. Terlebih ia pernah memimpin timnas Thailand meraih gelar juara ASEAN Cup dulu Piala AFF pada 2020 dan ke-2022. Tim Gajah Perang tampil mengesankan dengan gaya sepak bola yang stylish dan atraktif di bawah asuhannya. Namun, Polking tampak terkejut ketika ditanya tentang kemungkinan bergabung dengan timnas Singapura. Polking menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan klub asal Vietnam yang kini dilatihnya. "Ken, saya baru saja mendengar kabar itu, sama seperti kalian," ujar Polking, dikutip Super Bowl ID dari Soha. "Saya sangat senang mengetahui bahwa Asosiasi Sepak Bola Singapura menghargai saya. Namun, saya masih terikat kontrak di sini dan saya memiliki hubungan baik dengan Presiden Ken yang juga memiliki hubungan baik dengan FAS. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika suatu hari nanti Presiden Ken berkata kepada saya, 'Mano, sudah waktunya kamu pergi,' maka saya akan meninggalkan tim," tambahnya. Selain meraih kesuksesan di Thailand, Polking baru-baru ini membawa Ken memenangi Piala Nasional Vietnam. Kursi panas pelatih timnas Singapura kini menjadi rebutan. Sejak Sutomo Ogura mundur pada 24 Juni lalu, Federasi Sepak Bola Singapura (FAS) sibuk memilah puluhan nama besar dari penjuru dunia. Ogura, pelatih asal Jepang, meninggalkan posisinya setelah membawa The Lions tampil menjanjikan di kualifikasi Piala Asia ke 2027. Alasan pengunduran diri Ogura disebut karena faktor pribadi. Namun, momentum yang ia tinggalkan cukup signifikan. Singapura memuncaki klasemen grup C dan hanya butuh 4 hasil positif lagi untuk mengunci tiket ke putaran final. Tidak heran, kursi pelatih Singapura kini jadi magnet besar di Asia Tenggara. Sejak pengumuman mundurnya Ogura, FAS menerima lebih dari 60 lamaran dari berbagai pelatih. Proses seleksi pun berlangsung ketat, hingga kini hanya tersisa sekitar 15 nama kandidat yang masuk daftar pendek. Dan inilah yang menarik, nama-nama besar dunia ada di situ. Sebut saja Fabio Cannavaro, kapten legendaris Italia yang mengangkat trofi Piala Dunia ke-2006. Lalu ada Harry Kewell, mantan winger timnas Australia dan Liverpool. Bahkan mantan pelatih timnas Indonesia Luis Milla pun menjadi salah satu kandidat kuat. Daftar ini menunjukkan bahwa Singapura tidak main-main dalam mencari pelatih kepala yang bisa mengangkat level permainan mereka. Daftar pendek kandidat pelatih timnas Singapura.
Fabio Cannavaro Italia, juara dunia 2006 Harry Kewell Australia ex Liverpool dan pelatih Yokohama FC. Nick Montgomery Australia ex pelatih Central Coast Mariners. Luis Milla Spanyol mantan pelatih timnas Indonesia dan Persib. Anthony Hudson Inggris ex pelatih Selandia Baru dan Jose Carteco Jesus Casas Spanyol mantan pelatih timnas Irak. Nestor El Maestro Serbia pelatih Noma dan Eropa Timur Alex Pastoor. Belanda disebut-sebut ikut bersaing. Mano Polking Brasil. Jerman mantan pelatih Thailand, kini di Cannes Vietnam. Namun dari semua nama itu, satu yang paling mengejutkan adalah Mano Polking karena ia dengan tegas menolak. Nama Mano Polking tidak asing di kawasan ASEAN. Ia adalah arsitek utama di balik kesuksesan timnas Thailand saat menjuarai ASEAN Cup 2020 dan ke-2022. Di bawah kepemimpinannya, Thailand tampil atraktif dengan permainan yang mengandalkan penguasaan bola, kecepatan, dan kombinasi taktis tinggi. Tak hanya sukses di level tim nasional, Polking baru saja membawa klub Can Cong and Hanoi meraih gelar juara Piala Nasional Vietnam. Ia dianggap sebagai pelatih yang mampu menyulap tim dengan instan dan membentuk karakter permainan menyerang yang solid. Maka tak heran ketika namanya muncul dalam daftar pelatih incaran FAS, banyak yang menilai Polking sebagai kandidat paling cocok. Namun, saat ditanya wartawan tentang kemungkinan melatih The Lions, respons Polking mengejutkan publik. "Saya baru saja mendengar kabar itu, sama seperti kalian," ujarnya. "Saya masih terikat kontak di sini kan, dan saya punya hubungan baik dengan presiden klub. Kalau suatu hari presiden berkata, 'Mano, sudah waktunya kamu pergi,' maka saya akan meninggalkan tim. Tapi saat ini, saya tetap di sini." Pernyataan Polking menegaskan bahwa ia bukan tipe pelatih yang mudah berpindah hanya karena godaan jabatan bergengsi. Ia menempatkan loyalitas dan komitmen jangka panjang sebagai prioritas. Apalagi hubungannya dengan petinggi klub dan para pemain kan saat ini sangat baik. Ada juga unsur pragmatisme dalam keputusannya. Ken saat ini sedang dalam tren positif dan menjadi salah satu kekuatan baru di V-League. Dengan proyek jangka panjang dan dukungan infrastruktur kuat, Ken memberikan Polking ruang dan stabilitas yang jarang ditemukan di level timnas. Dengan Polking mundur dari bursa kandidat, maka peluang pelatih lain pun terbuka lebar. Khususnya Luis Milla, yang kini jadi sorotan utama karena pernah sukses membawa timnas Indonesia U23 melaju di ajang regional dan membentuk fondasi kuat untuk generasi Garuda. Luis Milla sendiri masih belum melatih klub atau timnas setelah meninggalkan Persib Bandung. Peluangnya memimpin The Lions bisa jadi cukup besar, apalagi FAS mencari pelatih yang paham karakter sepak bola Asia Tenggara. Singapura saat ini butuh pelatih yang bisa menjawab dua tantangan. Meningkatkan performa tim dalam waktu singkat, karena jadwal kualifikasi Piala Asia 2027 sudah di depan mata. Membangun proyek jangka menengah panjang untuk membentuk generasi baru, karena skuad Singapura saat ini tengah transisi. Polking jelas kandidat ideal karena pengalaman dan pendekatannya cocok. Tapi karena ia menolak, maka perhatian kini beralih ke pelatih seperti Milla, Kewell, atau Cannavaro. Pertanyaannya, apakah mereka siap bekerja dalam sistem Singapura yang terkenal ketat dan penuh tekanan publik? Penolakan Mano Polking bukan hanya berita satu pelatih tolak tawaran. Ini mencerminkan bagaimana pelatih top pun kini lebih berhati-hati memilih proyek. Bagi Polking, sepak bola bukan sekadar pekerjaan. Ini soal rasa memiliki, stabilitas, dan visi jangka panjang. Dan bagi Singapura, penolakan ini adalah sinyal bahwa mereka harus lebih dari sekadar menarik nama besar. Mereka harus menjual visi bukan hanya posisi.